Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Tertulis di dalam kitab Mazmur 84 ayat 6, judul renungan kita hari ini adalah Perjalanan. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur 84 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub, lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau rapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ayat di atas terambil dari kitab Mazmur 84 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, sukacita tidak hanya menunggu kita di surga, sukacita juga ada dalam perjalanan hidup kita saat ini. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, Tuhan tidak menahan kebaikannya. Siapakah yang saudara andalkan dalam menjalani kehidupan ini?
Banyak orang Kristen yang belum sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena belum tentu mereka yang terlihat setia dalam ibadah, setia dalam pelayan, pandai mengajar berbagai hal, piawai dalam memimpin benar-benar mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ada sebagian dari mereka berjalan dengan kekuatan sendiri, bersandar pada pengertiannya sendiri, menganggap diri sendiri bijak karena merasa diri kaya, hebat, pintar, populer, jabatan, pangkat atau kedudukan. Namun demikian, apa yang diandalkan itu terkadang mengecewakan. Pemazmur menghayati tuntunan Tuhan di sepanjang perjalanan hidupnya. Pemazmur melukiskan Tuhan seperti matahari dan perisai bagi hidupnya. Matahari adalah satu-satunya sumber terang di antara bintang-bintang dan planet di angkasa. Cahayanya melampaui cahaya yang lain dan mampu menembus ke segala ruang. Matahari yang menunjukkan arah yang benar. Matahari yang menerangi dan memberi kehidupan. Matahari yang selalu setia terbit di pagi hari dan menyinari semesta. Demikian juga pemazmur menggambarkan Allah seperti perisai yang siap memberikan perlindungan di medan laga. Perisai merupakan senjata pertama yang harus dimiliki untuk pertahanan diri. Perisai merupakan alat yang dipakai untuk menghalang dan mematahkan serangan musuh. Bagi pemazmur, hanya Tuhanlah yang bias diandalkan dalam hidupnya. Itulah penghayatan pemazmur terhadap Allah. Sama sekali pemazmur tidak menyebut kepandaian, jabatan, pendidikan tinggi, kekayaan yang dimiliki untuk diandalkan. Pemazmur menghayati dengan tetap mengandalkan Allah yang setia hadir dalam kehidupannya. Selama kita berjalan dengan kekuatan sendiri, mungkin kita sedang berjalan menuju ke arah yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri, hasilnya bias ditebak kita tidak akan memiliki ketenangan karena dikuasai rasa khawatir, takut dan cemas. Tuntunan Tuhanlah yang kita harapkan. Tuhan adalah Allah yang akan memberi kekuatan demi kekuatan, perlindungan demi perlindungan, pertolongan demi pertolongan. Dia tidak akan pernah membiarkan umatnya berjuang dan bergumul sendirian. Dia selalu menerangi jalan kita, melindungi dari ancaman dan Ia tidak menahan kebaikan kepada orang yang setia dan berserah kepadanya. Buku-buku panduan wisata menyajikan banyak informasi tentang suatu tempat wisata dan tips untuk bersenang-senang selama ada di sana. Namun sebuah buku baru berjudul The Art of Pilgrimage menampilkan cara pandang baru yang memberi makna lebih mendalam tentang sebuah ziarah atau perjalanan panjang. Suatu perjalanan tanpa tantangan tidaklah berarti, tulis si pengarang. Seseorang tanpa tujuan berarti tidak mempunyai jiwa. Di sini, suatu perjalanan dipandang sama penting dengan tujuan perjalanan itu. Begitukah cara kita memandang kehidupan setiap hari? Ataukah kita begitu terobsesi untuk menghindari pergumulan hidup sehari-hari sehingga perjalanan hidup kita hanya sekadar proses bertahan hidup? Mazmur 84 mengisahkan tentang seseorang yang kekuatannya ada di dalam Allah dan yang berhasrat mengadakan ziarah. Orang Yahudi kuno mengalami hal ini tatkala mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk menghadap Allah. Pemazmur bercerita bagaimana mereka menemukan mata air di lembah Baka dan bagaimana kekuatan mereka makin bertambah hingga dapat mencapai Sion. Hal itu menggambarkan sukacita dalam perjalanan, bukan sekadar sukacita ketika mencapai tujuan. Alkitab, buku panduan perjalanan dari Allah,
mendorong kita untuk menikmati perjalanan hidup kita. Ketika kita sedang menghadapi jalan yang sukar, kita dapat memilih untuk menolak dan mengeluh, atau sebaliknya dengan sepenuh hati meneruskan perjalanan. Kemana kita berjalan saat ini sama pentingnya dengan kemana kita akan pergi esok. Dari gelap akan terbit terang. 2 Korintus 4 ayat 6 berkata, "Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus." Gelap dan terang digambarkan sebagai gelombang yang terus-menerus bergerak, saling menimpa dan mengalahkan yang lain. Gelap dan terang dipahami sebagai dua kekuatan yang selalu ada pada alam semesta. Keduanya merupakan kekuatan yang menjatuhkan satu sama lain. Gelap dikuasai oleh penguasa kegelapan, dan terang dikuasai oleh penguasa terang. Dua-duanya gunakan kekuatan gelap dan kekuatan terang untuk memengaruhi manusia. Ketika berada di dalam kegelapan yang pekat, tak seorang pun dapat melihat sesuatu secara jelas, sebab tidak ada sinar yang meneranginya. Semuanya tampak samar-samar. Begitulah bila hidup kita mengalami kegelapan, maka semuanya menjadi tak pasti. Kita akan meraba-raba ke kanan dan ke kiri mencari jalan keluar. Puji syukur kepada Tuhan, sebab di dalam kegelapan sekalipun akan terbit terang bagi orang benar. Dengan kata lain, terang itu tidak terbit bagi orang yang tidak benar. Apakah saat ini kita sedang mengalami kegelapan hidup? Janganlah takut dan berputus asa, sebab kita punya Tuhan yang adalah sumber terang. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan tidak akan membiarkan kita tenggelam dalam kegelapan. Terang itu akan terbit bagi orang benar. Jadi untuk memeroleh terang itu syarat utama adalah kita harus hidup benar. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Siapa yang menjadi lawan orang benar? Lawan orang benar itu bukanlah manusia, tapi si iblis dengan segala pekerjaannya. Pemazmur juga menegaskan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Tuhan akan menjadi matahari dan perisai bagi orang yang memenuhi syarat yang telah ditetapkannya, yaitu berlaku hidup benar. Orang yang berlaku benar di hadapan Tuhan akan mengaku, "Padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang." Sumber hayat itu adalah Kristus. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Karena itu, kegelapan dalam hidup kita akan segera lenyap, sebab terang yang ilahi akan menaungi perjalanan hidup kita jika kita hidup benar di dalam Tuhan. Kita lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37 berkata, "Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita." Dunia ini adalah panggung sandiwara.
Kita yang tinggal di dalamnya adalah manusia yang sedang berjuang melawan segala bentuk kejahatan dan dosa. Sebagai orang percaya, kita harus mampu melewati perjuangan itu dengan kemenangan yang dari Tuhan. Kemenangan orang percaya melebihi daripada kemenangan orang-orang yang menang. Artinya, kita lebih unggul dari semua orang yang menang. Bahwa kita adalah pemenang dari semua pemenang oleh sebab Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, Anak Tunggal Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga yang telah memberikan kita kemenangan itu. Sebagai murid Kristus, kita bukan hanya bisa menjadi seorang pemenang, melainkan lebih dari itu, kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang. Dari janji firman Tuhan tersebut dapat muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut. Mengapa ada kata lebih? Apakah kelebihan kita sebagai seorang pemenang dibandingkan dengan pemenang lainnya? Menang atas apa? Menang sebagai apa? Dalam konteks nas hari ini, kita dapat melihat dalam ayat 39 bahwa tujuan kemenangan kita adalah tetap melekat dalam kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Allah adalah kasih, dan kasih Allah dinyatakan di dalam Kristus. Tidak boleh ada satu pun yang memisahkan kita dari kasih Allah. Karena hidup di luar Allah berarti kebinasaan kekal. Iblis selalu berkeliaran mencari mangsa untuk ditelannya. Dengan segala daya upaya iblis akan berusaha menjauhkan kita dari kasih Allah. Saat seseorang sudah mulai terhalau dan terpisah dari kasih Allah, maka hidupnya bisa dipastikan akan hancur. Saat seseorang terpisah dari kasih Allah, maka tiada lagi damai sejahtera dalam hidupnya. Hatinya kosong, doanya tidak didengar lagi oleh Tuhan, dan bahkan hidup orang itu bisa menjadi jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Karena itu kita harus terus berjaga-jaga, waspada, dan menang dalam mengatasi semua usaha licik iblis itu. Bukan hanya menjadi pemenang, kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Pertanyaan kita sekarang adalah mengapa Tuhan menjanjikan bahwa kita lebih dari seorang pemenang? Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita pelajari saat ini mengapa kita dijanjikan untuk menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Pertama, kita sedang menghadapi area peperangan yang tak tampak. Kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang karena area peperangan kita bukan hanya menghadapi apa yang tampak mata, melainkan lebih dari itu, kita juga menghadapi area peperangan yang tak tampak oleh mata secara jasmani, suatu area peperangan spiritual, dan justru inilah kelebihan kita sebagai seorang pemenang. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh jahat di udara. Sebagai umat Tuhan, kemenangan kita lebih daripada kemenangan seorang olahragawan ataupun seorang pahlawan. Di hadapan Tuhan kita lebih daripada para pemenang jasmani tersebut. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan seorang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Inilah orang-orang yang lebih dari pemenang. Di saat kita menang atas emosi kita dan kita memutuskan untuk tetap bersabar menghadapi masalah di depan kita, maka itulah yang disebut lebih dari pemenang. Tidak ada musuh yang tampak di depan kita untuk kita kalahkan. Namun di saat kita menang atas tipuan iblis, maka itulah yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Kedua, menang atas segala siasat iblis dalam suatu peperangan. Apabila semua siasat dan strategi dari pihak musuh telah terungkap, maka dapat dipastikan bahwa musuh tersebut akan dapat dihancurkan sampai ke akar-akarnya,
musuh tidak mungkin lagi menang karena segala rencana dan strateginya telah terbongkar. Kisah seperti itu pernah terjadi di dalam zaman Elisa, saat orang Israel menghadapi peperangan dengan bangsa Aram. Maka Elisa selalu memberi peringatan kepada pasukan Israel supaya menghindari tempat-tempat penghadangan tentara Aram, dan hal itu dilakukannya berkali-kali, sehingga musuh pun kewalahan. Ada suatu kemenangan karena siasat musuh dibongkar abis. Lalu bagaimana dengan peperangan rohani yang kita hadapi? Tuhan juga menjanjikan kita menjadi lebih dari pemenang karena dalam peperangan rohani yang kita hadapi ada bantuan ilahi yang luar biasa. Firman Tuhan dengan gamblang membeberkan semua cara kerja iblis sehingga kita bisa waspada. Tidak ada lagi siasat iblis yang tinggal tersembunyi karena Tuhan telah memberikan firman-Nya secara lengkap kepada kita. Segala tipuan iblis, semua maksud iblis, karakter iblis, trik-trik yang dia lakukan sepanjang zaman, baik dari dulu, saat ini, bahkan sampai di masa yang mendatang telah diungkapkan semua oleh Tuhan melalui firman-Nya. Luar biasa. Sebab itu seharusnya kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang karena firman Tuhan memberikan kunci-kunci kemenangan kepada kita. Jangan sampai ada seorang beriman pun yang menjauhkan diri dari persekutuan dengan firman Tuhan karena disitulah letak kemenangan besar yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ketiga, ada jaminan kemenangan yang luar biasa. Hal berikutnya yang menjadikan kita lebih dari pemenang yaitu adanya jaminan dari Tuhan sendiri bahwa kita bisa memenangkan setiap peperangan yang kita hadapi. Setiap kali di saat Tuhan mengizinkan kita menghadapi suatu perkara, maka sebenarnya saat itu juga jaminan kemenangan telah diberikan. Kita dipanggil untuk menjadi umat pemenang. Tuhan punya rencana untuk membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari iman kepada iman, dari kekuatan kepada kekuatan. Adanya kekalahan merupakan kesalahan dari pihak kita, bukan dari pihak Tuhan. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita menghadapi suatu musuh yang terlalu kuat untuk kita kalahkan. Di saat bangsa Israel kalah menghadapi kota Ai, itu dikarenakan perbuatan dosa yang dilakukan oleh Ahan. Di saat bangsa Israel kalah menghadapi orang Amalek dan orang Kanaan, itu dikarenakan mereka terlalu nekat dan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan. Mereka melanggar titah Tuhan. Dengan demikian, maka dapat kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk selalu menang. Bahkan Tuhan berkata bahwa umat-Nya akan mengejar musuh dan menewaskan musuh-musuh di hadapan kita. Inilah jaminan kemenangan yang luar biasa bagi setiap umat Tuhan dan ini menjadikan kita lebih dari seorang pemenang. Kemenangan itu bukan lagi sekedar sebagai suatu kemungkinan melainkan suatu kepastian karena di dalam Tuhan ada jaminan kemenangan itu. Karena itu, jadilah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Merindukan Allah. Pernahkah Anda mendengar orang berkata, "Tadi, saya hampir tertidur saat mendengarkan khotbah karena suara pengkhotbah datar. Saya tidak mendapat manfaat apapun dalam ibadah di gereja itu." Respons semacam itu sering terdengar setelah ibadah usai. Apakah respons semacam itu wajar? Apakah respons semacam itu memperlihatkan adanya kekeliruan dalam memahami ibadah? Mazmur Bani Korah dalam bacaan Alkitab hari ini memperlihatkan adanya gairah untuk hadir di rumah Tuhan. Sikap Bani Korah ini kontras dengan sikap leluhur mereka, yaitu Korah.
Korah pernah ikut mempengaruhi 250 orang pemimpin umat Israel untuk memberontak terhadap kepemimpinan Musa, sehingga Tuhan menghukum mereka. Syukurlah bahwa Bani Korah keturunan Korah tidak dimusnahkan Tuhan. Bahkan mereka diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Mazmur 84 mengungkapkan kerinduan dan sukacita Bani Korah dalam melayani Tuhan. Salah satu ayat paling terkenal dalam Mazmur 84 adalah ayat 11. Pemazmur mengungkapkan bahwa lebih baik 1 hari di pelataran atau di ambang pintu rumah Allah daripada 1000 hari di tempat lain atau di kemah orang fasik. Walaupun tempat lain atau kemah orang fasik bisa terasa menyenangkan karena di sana bisa menjadi tempat memuaskan keinginan daging dan bisa memberi keuntungan materi, pemazmur lebih memilih untuk berada di rumah Tuhan atau berada di dekat Tuhan. Pemazmur yakni Bani Korah memosisikan diri sebagai pelayan di kemah suci atau kemah pertemuan. Mereka mempercayai Tuhan. Oleh karena itu, mereka setia melakukan semua tugas yang diserahkan kepada mereka, walaupun tugas sebagai penjaga pintu tampak sepele. Bani Korah menikmati tugas tersebut. Tugas itu membuat mereka lebih dekat dengan Tuhan. Apakah Anda mempercayai Tuhan? Apakah Anda pernah ikut melayani dalam suatu ibadah? Apakah Anda bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan saat Anda melayani dalam ibadah? Apakah Anda bersedia memilih untuk lebih mengutamakan relasi dengan Tuhan daripada menikmati kesenangan hidup untuk memuaskan keinginan daging Anda? Sebagai orang yang telah memperoleh anugerah keselamatan, seharusnya kita mengutamakan relasi dengan Tuhan yang harus dijalin dalam ibadah dan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.